Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya nikmat dan kesempatan serta kesehatan untuk dapat mempresentasikan hasil daripada tugas saya ini. Tak lupa, sholawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Nur Afifah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bahasa Indonesia. Dan yang saya sayangi sekalian, teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Khairunisa, NIM 200107005. Dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nah, berikut ialah ringkasan materi Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi. Bahasa Indonesia juga dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatuan bangsa. Nah, bahasa Indonesia ini diresmikan setelah proses proklamasi dari kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana terdapat 4 faktor yang telah menjadikan bahasa Melayu tersebut menjadi bahasa resmi, yaitu yang pertama ialah bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca. Yang kedua, sistemnya terbilang sederhana ataupun mudah dipahami. Yang ketiga, dinilai memiliki kesanggupan sebagai bahasa budaya. Dan yang keempat yaitu beragam bahasa suku juga digunakan sebagai satu jenis bahasa. Nah, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukannya ialah 1. Sebagai lambang identitas bangsa. Yang kedua, sebagai lambang kebanggaan dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu yang tentunya digunakan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dan yang keempat ialah sebagai alat komunikasi penghubung antar daerah di Indonesia. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia juga terdapat yang dinamakan dengan ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia sendiri terdiri dari yang pertama, ragam bahasa Indonesia lama. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Nah, ragam bahasa Indonesia lama dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu ini akhirnya menjadi bahasa Indonesia ataupun bahasa pemersatu kita. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baru ini dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 hingga saat ini melalui pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia di Indonesia. Adapun jenis-jenis ragam bahasa Indonesia yaitu A. Ditinjau dari media atau sarana, yaitu A. Ragam tulis. Ragam tulis ialah ragam bahasa baku yang mana kalimatnya diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Sedangkan untuk yang kedua yaitu ragam lisan ialah kalimatnya yang dimana diungkapkannya ditunjang dengan situasi pemakaian. Seperti contohnya yaitu seperti pada saat pidato serta wawancara. Yang kedua yaitu B. Ditinjau dari cara pandang penutur. A. Ragam dialek. B. Ragam terpelajar. C. Ragam resmi. Dan D. Ragam tak resmi. Adapun ragam dialek ialah ragam yang bahasanya melingkupi suatu kelompok penutur, sehingga memiliki banyak perbedaan satu sama lain. Adapun ragam terpelajar ialah ragam bahasa yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung saat berada di sekolah. Ragam resmi ialah seperti ragam baku ataupun ragam formal,
Dan ragam tak resmi ialah seperti ragam informal ataupun non-formal, serta ragam non-baku. Dalam bahasa Indonesia juga terdapat suatu karya, yaitu karya ilmiah, yang dimana karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian ataupun pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Adapun bahasa dalam karya ilmiah memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut. A. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. B. Harus lugas. C. Harus logis. D. Efisien. E. Efektif. F. Objektif. Dan G. Sistematis. Nah, dalam karya ilmiah juga terdapat jenis-jenisnya. Adapun jenis-jenis karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Makalah. Yang dimana makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis. Yang kedua ialah artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk ataupun meyakinkan untuk dipublikasikan ke suatu media, seperti buletin, koran, website, dan lain-lain. Yang ketiga ialah skripsi. Skripsi ialah karya ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana. Yang keempat, kertas kerja. Yang kelima, paper. Yang keenam, tesis, yang dimana tesis ini juga disebut sebagai argumen. Yang ketujuh ialah disertasi, yang dimana disertasi ialah paparan diskusi yang menyertai sebuah argumen itu sendiri. Berikutnya, dalam karya ilmiah juga terdapat yang dinamakan dengan kalimat penjelas, yang dimana kalimat penjelas adalah serangkaian mengenai isi serta penjelasan dalam satu kalimat utama. Adapun ciri-ciri kalimat penjelas adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah memiliki sifat khusus. Yang kedua, berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Yang ketiga, memiliki konjungsi. Yang keempat, diikuti kalimat lainnya. Dan yang kelima, berupa data, fakta, contoh, opini, dan lain-lain. Adapun fungsi kalimat penjelas, yaitu yang pertama, menjelaskan kalimat utama agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua yaitu sebagai pendukung gagasan teks. Yang ketiga yaitu memaparkan informasi pendukung. Yang keempat ialah agar paragraf lebih padu dan bersih. Nah, dalam membuat suatu karya ilmiah diperlukan dengan yang dinamakan ide pokok. Nah, ide pokok adalah ide ataupun gagasan yang menjadi pokok utama ataupun ide pokok juga disebut induk paragraf. Dalam sebuah paragraf hanya ada satu ide pokok, yang dimana ide pokok ini berada pada kalimat utama. Dan yang termasuk ide pokok adalah yang pertama paragraf induktif, yang dimana paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat atau gagasan utamanya terletak di akhir kalimat. Yang kedua ialah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada awal kalimat paragraf. Yang ketiga ialah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan jenis teks yang menggambarkan suatu objek tertentu dengan tujuan agar pembaca seolah-olah merasakan objek yang digambarkan. Yang keempat yaitu paragraf narasi, yang dimana paragraf narasi ialah suatu karangan yang menceritakan suatu kejadian ataupun peristiwa yang memiliki suatu ciri
yang dimana terdapat tokoh cerita, latar, dan lain-lain. Yang kelima ialah paragraf persuasi, yang dimana paragraf persuasi ialah teks yang berisi bujukan ataupun ajakan untuk meyakinkan pembaca dengan suatu tulisan tersebut. Lalu yang keenam ialah paragraf argumentasi, yang dimana paragraf argumentasi ialah sebuah tulisan yang isinya bertujuan menunjukkan bukti kebenaran suatu pendapat tentang suatu data ataupun fakta. Nah, yang terakhir ialah paragraf eksposisi, yang dimana paragraf eksposisi ini ialah paragraf yang berfungsi untuk menjelaskan ataupun memaparkan dan menerangkan suatu informasi pada kalimat. Nah, adapun ciri-ciri ide pokok ialah berupa pikiran utama ataupun gagasan utama. Yang kedua, mengandung inti persoalan. Yang ketiga, letak ide pokok berada di awal, di akhir, dan menyebar di seluruh paragraf pada kalimat. Yang keempat, dinyatakan secara eksplisit. Yang kelima, dituangkan dalam kalimat utama dengan diidentifikasi dengan mudah. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.